maulid, acara-acara yang selalu ceramahnya itu habaib sekarang sudah berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara, channel yang masih selalu setia dan standby di ujung selatan Pulau Jawa. Sekarang kita akan membahas apa dampaknya tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terhadap bangsa ini. Apa dampaknya terhadap para habaib, apa dampaknya terhadap umat muslim di negeri ini, dan apa pula dampaknya bagi para pecinta habaib. Sekarang kita simak video dari seorang yang cukup ternama bernama Bapak Mukhlas Sarkun. Beliau ini adalah penulis ensiklopedia Gus Dur. Kita simak ya videonya ya. Pak Kiai Imad tadi soal nasab Balawi, apakah ada dampak sosial politik? Saya ketemu teman-temannya. Jadi beliau ini ditanya apakah ada dampak sosial politik terkait adanya tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang menyatakan bahwa nasab habaib itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Yang biasa ngundang habaib sekarang sudah tidak begitu ngundang katanya. Jadi beliau ini bilang, dia bertanya kepada teman-temannya yang biasa mengundang habaib, sekarang ini sudah tidak begitu banyak yang mengundang. Jadi selama ini mungkin teman-teman beliau ini sering mengundang habaib-habaib ini ya untuk acara-acara tertentu, misalkan untuk acara maulidan atau mungkin acara sholawatan atau pengajian atau acara lainnya. Jadi teman-teman beliau ini sering mengundang habaib. Tapi setelah adanya tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang mengundang habaib itu sudah berkurang banyak. Jadi mungkin itu yang ada kesannya. Jadi di acara-acara maulid, acara-acara yang selalu ceramahnya itu habaib sekarang sudah berkurang. Dan sekarang sudah berkurang. Sebagaimana kalau kita lihat acara Haul Solo kemarin ya, di Solo ya. Jadi itu kan sebenarnya kontroversi ya, karena di situ yang dihauli itu adalah seorang habib, tapi kenapa kok menggunakan nama Solo sehingga dinamakan Haul Solo? Itu kan menjadi perdebatan, karena kalau dilihat sekilas itu kan seolah-olah haulnya warga Solo, seolah-olah haulnya masyarakat Solo, padahal itu adalah haulnya seorang habib yang tinggal di Solo. Tapi kenapa dinamakan Haul Solo? Dan di acara Haul Solo tersebut, menurut kesaksian banyak orang yang ada di lokasi, itu jumlahnya itu berkurang drastis dibanding dari tahun-tahun sebelumnya. Itu adalah fakta. Kalau misalkan pihak mereka itu mengatakan bahwa dalam acara Haul Solo kemarin itu pesertanya itu banyak, ya terserah. Tapi kalau dibandingkan dengan peserta yang datang di tahun-tahun sebelumnya, itu jumlahnya itu lebih banyak di tahun-tahun sebelumnya. Demikian juga dengan apa yang terjadi terkait tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terhadap teman-teman Bapak Marhun tadi ya. Kok Bapak Marhun ya, terhadap Bapak Mukhlas Sarkun tadi ya. Jadi beliau bilang bahwa dahulu itu teman-temannya itu banyak yang mengundang habaib dalam acara-acara maulidan, acara-acara pengajian dan lain sebagainya. Tapi sekarang sudah banyak berkurang. Yaitu adalah salah satu dampak dari tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan wajar saja jika misalnya para habaib dan para muhibbin habaib itu mungkin menjadi kecewa dan mungkin bisa dikatakan marah dengan adanya tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Tapi tidak demikian bagi kebanyakan masyarakat di negeri ini. Rakyat di negeri ini, masyarakat di negeri ini itu justru sangat berterima kasih dengan adanya tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, karena merasa tercerahkan, merasa paham, dan
merasa mendapatkan ilmu baru yang mungkin selama ini belum pernah terbayangkan. Karena selama ini kan kebanyakan orang di negeri ini itu kan menganggap kalau Habaib adalah dzurriyyah Nabi, tapi ternyata menurut tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan, itu ternyata mereka itu bukanlah dzurriyyah Nabi. Nah, ini kan sebuah penemuan baru, jadi sebuah ide baru, atau dianggaplah ini adalah sebuah sesuatu yang belum pernah terbayangkan sebelumnya, sehingga wajar kalau kebanyakan rakyat di negeri ini itu sangat berterima kasih kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dan terkait tentang adanya tesis ilmiah tersebut, itu tentunya juga ada dampak ya bagi para habaib yang ada di negeri ini. Yang pertama, habaib yang mungkin sudah tidak begitu dipercaya lagi oleh masyarakat di negeri ini, karena selama ini kan kebanyakan orang-orang yang dekat habaib, yang sering undang habaib itu kan bukan karena ilmunya si habaib tersebut, tapi karena menganggap si habaib ini adalah keturunan Kanjeng Nabi. Kan seperti itu anggapan atau poin yang dirasakan masyarakat di Indonesia. Jadi bukan karena ilmunya, tapi karena percaya kalau si habaib ini adalah keturunan Kanjeng Nabi. Tapi sekarang kalau faktanya ternyata mereka itu bukan keturunan Kanjeng Nabi, ya otomatis rakyat di negeri ini juga sudah tidak begitu simpati kepada mereka lagi. Makanya saat ini kan harusnya kita itu kembali ke rel awal. Jadi kalau kita lihat sejarah penyebaran Islam di Nusantara ini, itu kan pada abad ke-14 yang lalu, itu kan Wali Songo itu sudah menyebarkan Islam di Nusantara ini dengan berbagai cara, dengan berbagai metode, sehingga Islam itu bisa menyebar luas seperti sekarang ini. Kemudian para habaib ini kan jelas mereka ini didatangkan oleh Belanda pada abad ke-19. Jadi yang mengislamkan rakyat di negeri ini, yang mengislamkan masyarakat di negeri ini, itu adalah para Wali Songo dan keturunan Wali Songo. Sementara para habaib dari Yaman yang didatangkan oleh Belanda pada abad ke-19, itu jelas misinya itu untuk membantu Belanda, untuk membela Belanda dalam rangka mempertahankan penjajahannya di bumi pertiwi ini. Sehingga kalau para habaib ini menganggap atau mengklaim bahwa mereka lah yang mengislamkan orang di Nusantara ini, yaitu adalah pengklaiman sepihak yang tidak berdasar dan tidak beralasan. Karena faktanya sebelum para habaib ini datang, Islam itu sudah menyebar luas di negeri ini. Jadi ketika para habaib ini datang di Nusantara, Islam itu sudah ada, sudah banyak ulama, sudah banyak kiai yang sangat ternama, sangat terkenal. Sehingga kalau para habaib ini mengatakan kalau mereka itu adalah orang-orang yang mengislamkan orang Nusantara, ya itu kan kebalik. Jadi mereka itu datang di Nusantara, Islam itu sudah ada di Nusantara dan sudah banyak ulama dan kiai ternama, kan seperti itu. Makanya para habaib dari Yaman ini kan didatangkan oleh Belanda. Itu salah satu fungsinya itu untuk menyaingi para ulama dan para kiai keturunan Wali Songo tersebut. Dan dalam hal ini keturunan Wali Songo itu kan sudah diketahui masyarakat umum bahwa mereka ini adalah keturunan Kanjeng Nabi. Sehingga untuk menandingi hal tersebut, ya mungkin Belanda punya siasat lain. Mereka itu mendatangkan para imigran dari Yaman, kemudian dilabeli sebagai cucu Nabi, kemudian dibuat seolah-olah inilah cucu Nabi yang asli, yang lain dari ini adalah palsu. Mungkin seperti itu. Tapi sayang seribu sayang, sekarang semua itu kan sudah terungkap bahwa ternyata para habaib itu nasabnya itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Dan harusnya kita itu rakyat Indonesia itu sadar dan berterima kasih atas adanya tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Sementara bagi mereka para habaib dan para pecinta habaib yang mungkin belum bisa menerima kenyataan ini dengan lapang dada, ya mudah-mudahan Tuhan akan memberi hidayah kepada mereka. Dan mudah-mudahan mereka juga akan sadar dan kembali ke jalan yang benar. Dan bagi para habaib, mudah-mudahan berani mengikrarkan diri, mengakui diri kalau habaib bukanlah dzurriyyah Nabi. Harusnya berani seperti itu.